Oke, Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, sorry kawan-kawan, kali ini video kita pendahuluannya agak panjang ya, supaya menghindari teguran dari YouTube. Ya, kalau kita membuat video yang langsung membahas tentang koidnya pemimpin Hamas ini, ya biasanya video saya itu sudah 2 kali saya buat video ya mengenai topik ini, tapi iklannya tidak di monet ya, atau sama YouTube ya, saya nggak tahu kenapa ya. Makanya saya pendahuluannya agak panjang, dan saya harap kawan-kawan bisa mengerti dan tetap menonton video ini. Dan saya menginformasikan dulu kawan-kawan, puji Tuhan ya, hari ini kita ada penambahan saldo 1.100.000 rupiah. Terima kasih kawan-kawan yang sudah memberikan dukungan. Itu dana yang masuk ke BCA ya. Terima kasih ya untuk dukungan Anda semua. Doa saya Tuhan Yesus memberkati. Dan Sobat Waras, puji Tuhan hari ini juga kita sudah memulai pengerjaan plafon gereja ya. Sudah start mulai hari ini. Tukang sudah bekerja, dan ini videonya saya tunjukkan kepada Sobat Waras. Oke. Halo Pak Tukang. Halo, selamat siang menjelang sore. Selamat sore. Sore ya, ini sementara pembuatan plafon hari ini sudah dimulai. Pembuatan plafon gereja. Plafonnya sementara dibikin. Terima kasih untuk dukungan kalian semua, dan dukung terus ya pembangunan rumah ibadah Pavel 88 Channel, dan juga beberapa pelayanan yang sedang saya kerjakan di pedesaan, dan selama ini bisa berjalan karena dukungan dan support dari kalian semua. Terima kasih. Dan Sobat Waras, kali ini kita akan bahas tentang siapa sebenarnya ini ya yang membuat pemimpin Hamas Ismail Haniyeh ini koid ya. Saya ganti kata pakai koid aja ya, karena kalau terlalu vulgar juga, yang penting sekarang YouTube ini macam-macam deh. Kalau terlalu vulgar kata-katanya, ada aja pelanggarannya ya. Jadi saya ganti kata koid saja ya, kawan-kawan paham lah kata koid itu ya. Siapa sebenarnya ini kawan-kawan? Jadi sebenarnya sekarang dunia Islam ini lagi bingung untuk mengungkap siapa penyebab koidnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kenapa? Karena Ismail Haniyeh ini ada di Iran, dan kita tahu sendiri Iran ini adalah negara yang selama ini mensupport ya Hamas melakukan serangan kepada Israel. Jadi seharusnya secara logika Ismail Haniyeh ini seharusnya berada di Iran, berada di negara yang aman. Dan tidak mungkin ya Ismail Haniyeh itu tinggal di sebuah gedung yang biasa-biasa aja. Ya kemungkinan ya kawan-kawan, ya menurut saya, apalagi semacam Ismail Haniyeh ini dicari-cari sama Mossad, ya seharusnya dia ini kalau diberikan tempat tidur itu harusnya di terowongan lah, atau di bawah tanah lah begitu ya, di bawah, atau sebuah ruangan di bawah tanah yang dilapisi oleh baja anti peluru gitu kan. Seharusnya tinggal di ruangan seperti itu gitu loh. Karena kalau dia hanya tinggal di gedung yang biasa-biasa aja, itu resiko dia akan koidnya sangat besar kawan-kawan ya. Dan seharusnya kawan-kawan, gedung di mana tempat bermalam atau istirahatnya Haniyeh ini seharusnya dijaga dengan ketat ya. Tapi rupanya kok bisa jebol ya Iran gitu loh. Kok bisa Iran itu jebol, itu gimana caranya gitu loh. Sehingga kawan-kawan, banyak spekulasi ya. Kalau saya menganalisa kawan-kawan, menurut saya yang membuat Haniyeh ini koid itu bukan Israel.
Tetapi Haniyeh ini koit itu karena ulah Iran sendiri. Ini dugaan saya. Iran sendiri yang membuat Haniyeh koit. Kenapa demikian? Karena kita tahu selama ini Haniyeh ini sangat-sangat ketakutan dengan Israel, dan dia sedang berusaha membuat lobby-lobby supaya Israel itu menghentikan serangannya kepada Hamas. Tapi lobby-lobby itu ditolak sama Israel. Ya, tetapi kawan-kawan, Iran dalam hal ini mereka tidak menginginkan, ya, mereka tidak menginginkan Hamas itu genjatan senjata dengan Israel. Jadi menurut saya Iran memang sengaja melenyapkan Haniyeh supaya usaha atau lobby-lobby untuk genjatan senjata itu buyar. Karena keinginan Iran adalah Israel itu harus dimusnahkan. Dan Iran pengecut, dia tidak berani dengan tangannya sendiri. Dia menggunakan Hamas, dia menggunakan Houthi, dia menggunakan Hizbullah sebagai fraksi-fraksinya untuk menyerang Israel, untuk memusnahkan Israel. Dan dalam kurun waktu yang kita lihat, sepertinya Haniyeh ini sudah ketakutan dan dia ingin menyelesaikan persoalan Israel dengan Hamas ini dengan cara damai, ya, atau dengan gencatan senjata. Dan rupanya Iran tidak suka, sehingga caranya adalah ya habisi Haniyeh. Bayangkan, tidak masuk akal kan? Haniyeh lagi ada di Iran, seharusnya kan Iran menjaga, melindungi Haniyeh dengan secara ketat. Tapi kok bisa koit gitu loh. Ini sih hanya menurut saya. Ya, karena sampai hari ini pun kawan-kawan tidak ada yang mengaku bertanggung jawab. Israel tidak mengeluarkan pernyataan, ya, tapi Israel dituduh melakukan pembunuhan kepada Haniyeh. Tapi sampai hari ini kawan-kawan belum ada pernyataan resmi dari Israel. Bahkan ya, Iran pun kawan-kawan, Iran pun tidak memastikan bahwa Israel pelakunya. Ini ada apa ini sebenarnya? Ini misteri yang benar-benar masih sedang diselidiki. Siapa sebenarnya pelaku koitnya pemimpin Hamas Haniyeh ini? Ya, ini kawan-kawan ya, dimuat juga oleh CNN Indonesia. Dia memberikan judul begini: siapa pembunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh? Ini baru dimuat. Jadi sebenarnya dunia Islam sedang kebingungan, siapakah pembunuh Ismail Haniyeh ini? Ya, ini Jakarta, CNN Indonesia. Pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam serangan di ibu kota Teheran, Iran pada Rabu 31 bulan 7 pagi waktu setempat. Media Israel melaporkan bahwa Haniyeh tewas akibat proyektil berpemandu udara yang menghantam kediaman tempat dia menginap di utara Teheran. Menurut laporan, serangan ini terjadi sekitar pukul 2 pagi waktu setempat di kediaman khusus veteran militer. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan serangan? Israel tidak pernah mengaku, ya, tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka yang melakukan serangan. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Namun pernyataan Hamas menuding Israel di balik serangan tersebut. Hamas menuding Israel, tapi Israel tidak pernah mengatakan mereka melakukan. Saudara, pemimpin Mujahid Islami, ya, Ismail Haniyeh, kepala gerakan Hamas, tewas dalam serangan Zionis di markas besarnya di Teheran setelah ia berpartisipasi dalam pelantikan presiden Iran yang baru. Demikian pernyataan Hamas dikutip AFP. Israel sementara itu hingga kini belum memberikan komentar terkait kematian Haniyeh maupun tuduhan tersebut. Usai serangan yang menewaskan Haniyeh, Hamas bersumpah akan melakukan balas dendam. Lalu bersumpah untuk membalas dendam atas kesahidan Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Palestina Ismail Haniyeh. Demikian laporan media Iran Maher News mengutip anggota Biro Politik Hamas
Moussa Abu Marsok. Sementara itu, juru bicara senior Hamas, Sami Abu Suhri, menyebut pembunuhan Haniyeh sebagai eskalasi serius yang tidak akan mencapai tujuan. Ya, jadi memang tujuan mereka itu. Tujuan mereka Israel dan Hamas tidak boleh berdamai. Ya, tujuan mereka tetap aja. Kenapa ya? Dengan cara inilah mereka ingin melumpuhkan Israel. Mereka ingin dunia itu menyalahkan Israel. Mereka ingin dunia itu membenci Israel. Inilah tujuan mereka sebenarnya ya. Maka kita lihat ketika Haniyeh ini tewas ya, banyak ya negara-negara Islam yang mengutuk Israel. Ya, Suhri juga mengatakan Hamas akan melancarkan perang terbuka untuk membebaskan Yerusalem. Haniyeh tengah berada di Teheran sejak Selasa kemarin untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Mossad Pezeshkian dan juga bertemu dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Korps Garda Revolusi Iran (IRG) juga telah mengumumkan kematian Haniyeh. Pihak IRGZ mengatakan kediaman Haniyeh di Teheran diserang dan ia terbunuh bersama seorang pengawalnya. Lalu, ya, kediaman Ismail Haniyeh, kepala kantor politik perlawanan Islam Hamas, diserang di Teheran. Akibat insiden ini, dia dan salah satu pengawalnya tewas, kata pernyataan IRG. Tapi sampai hari ini IRGZ pun ya tidak memberitahu pelakunya siapa. Katanya masih dalam penyelidikan. Ismail Haniyeh merupakan kepala biro politik Hamas sejak 2017, menggantikan Khaled Masal. Haniyeh jadi tokoh terkenal terutama usai menjadi Perdana Menteri Palestina pada 2006, menyusul kemenangan Hamas pada pemilu parlemen. Haniyeh tinggal di pengasingan dan berpindah antara Turki dan Qatar. Dia bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 saat peristiwa Intifada pertama. Selama agresi Israel ke Palestina, keluarga Haniyeh turut jadi sasaran serangan. Pada April lalu, 3 anak dan 4 cucu Haniyeh tewas dibunuh Israel. Ya, jadi kawan-kawan, ya sampai hari ini siapa pembunuh Israel belum diketahui. Ya, tapi saya menduga ya pelakunya adalah Iran sendiri karena Iran tidak senang ya dengan Haniyeh yang telah melobi-lobi untuk gencatan senjata atau untuk perdamaian Israel dengan Hamas. Ya, kalau saya sih menduga seperti itu ya. Ya, Israel, apakah Israel yang membunuh Haniyeh? Kayaknya enggak deh. Ya, kalaupun iya ya memang itu hak Israel ya, kawan-kawan. Ya, karena memang Haniyeh ini adalah otak dari penyerangan Israel, penyerangan Hamas pada 7 Oktober. Jadi, kalau Haniyeh tewas di tangan Israel pun ya menurut saya no problem. Ya, memang para teroris harus dibantai. Kalau enggak, Anda ya dibantai sama mereka. Oke, itu dulu yang dapat Pak bagikan. Ya, Anda boleh pro kontra ya, dan Anda pro atau kontra bisa memberikan komentar di kolom komentar. Salam waras dan support terus Pak 88 channel. God bless you and bye-bye. Salam.